kelompok pengadaan atau penarikan atau rekrutmen ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Binti Burmani, saya sebagai HRD. Perkenalkan, nama saya Nuraya Anjani, saya sebagai pelamar yang pertama, pelamar eksternal. Perkenalkan, nama saya Pak Rodi, saya sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Gita Barus, saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabianasari, saya sebagai pelamar eksternal internal. Perkenalkan, nama saya Nena Ramli, saya sebagai staf yang merekomendasi. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Di sini rapat saya buka. Dalam rapat kali ini saya mengundang Bapak Ibu staf untuk membahas terkait tentang tenaga kerja. Jadi menurut laporan yang saya lihat setiap bulan, ternyata kita membutuhkan lebih banyak tenaga kerja nih, sehingga kita harus memutus HRD dan sekretaris untuk membuat rekrutmen. Kiranya dengan rekrutmen ini perusahaan kita menjadi lebih maju dan berkembang ke depannya. Dan itu aja rapat saya tutup. Iya, Pak. Sekarang cari kerja, mana lagi yang cari kerja? Sama nih kayak sesuai dengan kita. Aku bingung aja itu gimana. Oh, lagi cari lowongan. Ada loh di kantor aku. Kamu nggak perlu apa rekomendasiin? Mau lah. Jurusan apa? Akuntansi keuangan. Oh, ini sesuai nggak? Sesuai lah ini sama kualifikasinya sama aku. Bisa lah itu. Sekarang kan kita wawancara. Kalau ibu penggalan peserta yang ini diwawancarai soal ini saja. Atas nama Nuraya Andani, akan ibu saya ke ruang HRD ya. Boleh kita lihat sini Kak? Boleh tahu apa tujuan Anda ingin bekerja di perusahaan kami ini? Oke, Kak. Kan saya tuh kemarin magangnya di bagian keuangan, jadi mungkin lumayan banyak saya mengerti tahu tentang pekerjaan di bagian keuangan ini, sesuai juga dengan jurusan saya dan juga sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Saya juga pernah pas magang itu diberikan penghargaan. Nama saya keluar sebagai anak magang terbaik gitu Pak, dikasih penghargaan karena mungkin selama ini saya bagus gitu dalam magang saya, dan saya juga percaya bahwa saya bisa berdedikasi untuk perusahaan ini Kak. Jadi kelebihan diri Anda seperti apa yang bisa dapat kami terima? Kalau boleh tahu, kelebihan diri Anda seperti apa yang meyakinkan saya sebagai HRD supaya dapat menerima Anda sebagai pelamar? Balik lagi kan Kak, kemarin kan saya juga udah magang di satu perusahaan namanya BPKB, dan di situ semua tentang keuangan. Jadi saya merasa percaya diri, dan selama magang juga saya mengerti alhamdulillah pekerjaan di sana. Jadi saya juga percaya diri bahwa saya bisa masuk ke sini karena kayak saya udah memahami tentang bagian keuangan itu apa saja. Kayak saya bisa mengoperasikan tentang Microsoft Excel, saya juga bisa melakukan perhitungan jurnal masuk dan keluar, kas kecil, semua saya bisa hitung. Baik, segitu dulu untuk wawancara
ini ada yang ingin ditanyakan terkait perusahaan atau gimana? Baik, selamat siang. Sekian dari wawancara kita kali ini. Anda boleh menunggu pemberitahuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya terkait diterima atau tidaknya di perusahaan ini. Nanti akan dicek di email atau nomor WA terkait. Terima kasih. Selamat siang. Balik saya ke ruang KRD. Tolong menjelaskan diri Anda dan jurusan mana, serta pengalaman bekerja atau magang. Baik, terima kasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sakinasari. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, S1 Akuntansi. Di sini saya mengambil sebagai admin keuangan dan pengalaman saya pernah magang di Bank Indonesia. Baik, saya lihat ini kamu direkomendasi ya oleh Ibu Naila. Jadi apa kelebihan kamu supaya saya meyakinkan saya sebagai HRD menerima kamu sebagai pelanggan di perusahaan kami? Baik, terima kasih Ibu. Kelebihan saya yaitu pertama saya pernah magang di Bank Indonesia, dan saya dapat mengatur keuangan selama saya magang di bank tersebut, dan saya dapat membuat buku jurnal dan form lainnya, juga dapat mengaudit tentang keuangan. Kalau untuk keuangan mungkin saya orang yang mungkin kurang bisa memiliki waktu, cuman jika saya diterima di perusahaan ini saya akan lebih mengutamakan bagaimana cara mengatur. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Yang pertama, saya mengetahui bahwa perusahaan yang ibu buka ini perusahaan yang besar, dan saya rasa saya mampu bekerja di sini sehingga saya bisa mengembangkan karir saya ke depan lebih baik. Jika Anda diterima di perusahaan ini, berapa gaji yang Anda inginkan untuk dapat bekerja di sini? Baik, setelah saya cari tahu, range untuk pekerjaan ini itu gajinya sekitar 5 sampai 6 juta mungkin Ibu, dan mungkin saya akan mengembalikan lagi kepada HRD berapa gajinya, tapi setelah saya cari tahu, range-nya itu sekitar 5 sampai 6. Kenapa Ibu Naila merekomendasikan kamu di sini? Padahal teman-temannya masih banyak yang lain. Yang pertama itu karena kualifikasi saya itu tepat dengan apa yang Ibu cari gitu di lowongan saya, dari program akuntansi, juga umur saya pas gitu kan, caranya saya datang. Sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk info selanjutnya itu bakal kami kabari di email ataupun di nomor WhatsApp Ibu. Mohon diperhatikan dan dilihat ya Ibu. Sekian dari wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Silakan Kak. Terima kasih ya Kak. Semangat tadi. Boleh dijelaskan Kak, apa ini keinginannya kenapa masuk di perusahaan kami ini? Ya saya nggak ada alasan. Cuman ya itu Bu, saya pengen masuk aja kan
tadi naik apa dan berapa jam? Naik angkot sekitar 25 jam. Terus Kak, sekarang itu jadinya selama dulu bekerja di sini dari hasil wawancara ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Iya Bu. Selamat siang. Iya. Atas nama ibu. Terus ini apa? Selamat siang, selamat duduk. Kalau saya lihat tadinya, jadi tadi dalam cepat kesini tuh karena apa ya? Ini melamar kerja. Dan dijelaskan dari perjalanan ke sini tadi berapa jam? Ada sekitar 30 menitan Bu. Naik apa ke sini? Naik angkot Bu. Oh, oke. Baik, sekian dari hasil wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Tunggu infonya lagi nanti dari email ya Bapak. Ya Bu. Selamat siang. Siap Bu. Siap Bu. Baik Bu, semoga sudah melakukan wawancara. Baik, tolong ya diperhatikan kepada Bapak Direktur dan juga Bapak-Bapaknya agar kita melakukan rapat bahwa siapa saja pelamar yang diperlukan untuk bergabung di perusahaan kita. Terima kasih. Kita untuk menghadapi sudah tangan saya. Siap. Baik, rapat ini kita buka. Bagaimana perkembangan dalam rekrutmen perusahaan kita? Baik Pak, setelah melakukan wawancara dengan 10 pelamar, kami mendapatkan 10 kandidat. Yang pertama Nur Laila, yang kedua Rizka Sakinasari, yang ketiga Tari, yang keempat Evi, kelima Dayu, 6 Lani, 7 Doni, 8 Lolo, 9 Yan, dan 10 Cici. Dan di sini saya juga sudah melihat data-data diri mereka dan yang menurut saya paling tinggi itu, dan saya sudah kirimkan juga untuk soft copy-nya Bapak lihat di email Bapak. Dan menurut saya ada 2 pelamar yang memiliki data diri yang lebih bagus dari antara semua pelamar itu atas nama Rizka Sakinasari dan Nur Laila Andani. Dan ini Rizka Sakinasari ini merupakan rekomendasi dari Ibu Naila. Merekomendasikan Siska. Nah, saya merekomendasikan Ibu Rizka karena jurusannya itu sesuai dengan kualifikasi lowongan pekerjaan yang terbuka. Terus dia memiliki keterampilan yang sangat banyak dan pengalaman magang yang bagus. Baik, sepertinya jika kita lihat dari nilai yang sudah dikumpulkan, 2 nilai tertinggi yang saya lihat akan kita rekrut atas nama Nur Laila dan Rizka. Sekian rapat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah melihat dari video tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, rekrutmen itu terdiri dari 2. Yang pertama itu eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar dan internal itu dari dalam perusahaan atau rekomendasi perusahaan itu sendiri. Eksternal itu seperti pencarian membuka lowongan pekerjaan di media sosial maupun secara langsung. Nah, jadi kelebihan rekrutmen eksternal adalah yang pertama ada mendapatkan calon karyawan baru dengan ide segar, yang kedua ada memperluas pilihan kandidat, yang ketiga ada menghadirkan kompetensi yang tidak dimiliki karyawan internal, yang keempat ada mengurangi konflik internal, dan yang terakhir ada membantu perkembangan organisasi. Nah teman-teman, setelah mengetahui kelebihan dari proses rekrutmen eksternal, ada juga nih kelemahannya. Yang pertama itu memakan waktu yang lebih lama pastinya, karena kita belum mengetahui dari rekrutmen ini. Yang kedua itu biaya lebih mahal karena mengikuti proses rekrutmen dari awal. Yang ketiga itu resiko salah rekrut lebih besar, karena kita belum mengetahui nih
kualifikasi diri dari seorang pelamar tersebut. Yang keempat itu adaptasi lebih lama terhadap lingkungan perusahaan kita, dan yang terakhir itu dapat menurunkan motivasi karyawan internal. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem rekrutmen internal. Kelebihannya itu yang pertama, yang pasti biayanya itu lebih rendah. Yang kedua, waktunya lebih singkat. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi juga loyalitas dari karyawan tersebut. Dan yang terakhir itu mengurangi risiko secara rekrut. Nah, lalu ada kekurangannya. Yang pertama itu munculnya kecenderungan rekrut konflik, lalu kurangnya inovasi. Terima kasih. Adapun proses seleksi terdiri dari 5. Yang pertama proses administrasi, kedua ujian yang terdiri dari psikotes, intelektual, dan wawasan kebangsaan atau TWK. Yang ketiga itu ada wawancara, selanjutnya tes kesehatan, dan terakhir masa percobaan. Nah teman-teman, setelah semua langkah-langkah yang sudah berjalan, yang mulai dari open recruitment, itu dari internal dan eksternal, selanjutnya ada itu seleksi dari ujian, TWK, administrasi, tes kesehatan, dan terakhir itu adalah penempatan. Penempatan itu adalah menaruh teman-teman yang sudah lulus seleksi di daerah yang di lowongan yang kosong, di tempat-tempat yang kosong. Mungkin bisa aja di keuangan kosong, dan teman-teman yang baru lulus seleksi itu bakalan ditempatkan di situ.